Nama saya Manda Putra Barat dengan NIM 1122188. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kinerja bisnis syariah Indonesia 2025 dalam sektor retail. Perkembangan bisnis syariah di Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan dinamika yang semakin matang dan strategis, khususnya dalam sektor retail. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki keunggulan demografis dan kultural yang kuat untuk mengembangkan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah. Dalam konteks ini, sektor retail menjadi salah satu pilar penting karena berhubungan langsung dengan pola konsumsi masyarakat, serta mencerminkan sejauh mana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Dan pada tahun 2025, bisnis syariah Indonesia tidak lagi hanya dipahami sebagai sektor keuangan semata, melainkan telah berkembang menjadi sebuah ekosistem yang mencakup industri halal, UMKM, logistik, pariwisata, hingga retail. Sektor retail syariah berperan sebagai ujung tombak distribusi produk halal kepada konsumen, baik dalam bentuk makanan dan minuman halal, busana muslim, kosmetik halal, maupun produk kebutuhan rumah tangga yang memenuhi standar kehalalan dan etika syariah. Pertumbuhan sektor ini menunjukkan bahwa prinsip syariah semakin diterima sebagai nilai ekonomi yang relevan, atraktif, dan kompetitif di tengah pasar modern. Kinerja retail syariah pada 2025 didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kehalalan produk dan nilai etis dan dalam konsumsi. Konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga dan kualitas, tetapi juga memperhatikan proses produksi, sumber bahan baku, serta kepatuhan terhadap prinsip halal dan thayyib. Perubahan pada pola konsumsi ini mendorong pelaku retail untuk menyesuaikan strategi bisnis mereka dengan menyediakan produk yang terjamin kehalalannya serta transparan dalam rantai pasok. Hal ini menjadi keunggulan kompetitif bagi retail syariah dibandingkan retail konvensional. Dan selain faktor konsumen, dukungan kebijakan pemerintah turut memperkuat kinerja retail syariah ini. Regulasi terkait sertifikasi halal, penguatan UMKM halal, dan serta pengembangan ekosistem industri halal memberikan landasan yang lebih jelas bagi pelaku retail syariah ini. Dan pada tahun 2025, proses sertifikasi halal yang semakin terstandarisasi dan terintegrasi membantu meningkatkan kepercayaan konsumen, sekaligus mendorong pelaku retail untuk lebih disiplin dalam menerapkan prinsip syariah secara konsisten. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang sangat penting dalam menjaga loyalitas konsumen di sektor retail. Digitalisasi juga menjadi faktor kunci yang mempengaruhi kinerja retail syariah pada tahun 2025 ini. Pemanfaatan platform e-commerce halal, pembayaran digital syariah, serta pemasaran berbasis media sosial memungkinkan retail syariah menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk generasi muda dan konsumen di wilayah non-perkotaan. Transformasi digital ini membantu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas distribusi produk, dan menciptakan pengalaman belanja yang lebih inklusif. Dengan demikian, retail syariah tidak lagi terbatas pada toko fisik berbasis komunitas, tetapi telah beradaptasi dengan model bisnis modern yang kompetitif. Meskipun menunjukkan kinerja yang positif, sektor retail syariah pada tahun 2025 tetap menghadapi berbagai tantangan. Persaingan retail konvensional berskala besar masih menjadi hambatan utama, terutama dalam hal harga, jaringan distribusi, dan kapasitas modal. Selain itu, masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan pelaku usaha kecil mengenai standar syariah yang komprehensif, sehingga implementasi prinsip syariah terkadang masih bersifat simbolik. Tantangan lain yang dihadapi adalah konsistensi rantai pasok halal yang membutuhkan koordinasi lintas sektor agar kehalalan produk tetap terjaga dari hulu hingga ke hilir. Namun demikian, keunggulan utama retail syariah terletak pada nilai-nilai yang melekat di dalamnya. Prinsip keadilan, transparansi, larangan praktik riba, gahar, dan eksploitasi menjadikan retail syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga keberlanjutan dan kemaslahatan sosial. Pada 2025, peningkatan ini semakin relevan di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap etika bisnis
dan tanggung jawab sosial perusahaan. Retail syariah berpotensi menjadi model bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan dari sisi dampak ekonomi, kinerja retail syariah membaik memberikan kontribusi positif terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, dan peningkatan inklusi ekonomi. Banyak pelaku UMKM halal yang memperoleh akses pasar melalui jaringan retail syariah, baik secara offline maupun online. Hal ini mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antara pelaku usaha besar dan kecil. Selain itu, integrasi retail syariah dan lembaga keuangan syariah juga memperkuat inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau layanan keuangan formal. Melihat perkembangan tersebut, prospek sektor retail syariah di Indonesia ke depan masih sangat menjanjikan. Retail syariah tidak hanya berfungsi sebagai saluran distribusi produk halal, tetapi juga menjadi representasi gaya hidup halal yang modern dan berkelanjutan. Dan strategi yang tepat, penguatan kualitas SDM, inovasi produk, serta pemanfaatan teknologi digital, sektor ini memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing baik di pasar domestik maupun global. Secara keseluruhan, kinerja bisnis syariah Indonesia pada tahun 2025, khususnya di sektor retail, mencerminkan proses transisi menuju sistem ekonomi yang inklusif, etis, dan berkelanjutan. Meskipun tantangan struktural masih ada, fondasi yang telah dibangun melalui regulasi, kesadaran konsumen, dan inovasi bisnis memberikan optimisme bahwa retail syariah akan terus berkembang sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional di masa depan. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore.